Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabatku Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, Rasulullah tidak bisa membaca, tetapi Allah memaksa beliau untuk membaca. Ragungan Allah lah yang membuat ia bisa membaca. Iqra, bacalah. Maka Rasulullah membaca wahyu pertama yang disampaikan malaikat Jibril kepadanya. Saking bagusnya dan bergetarlah hati orang yang mendengar suara Rasulullah. Jin pun berdesakan ingin mendengarnya. Bagaimana kisah jin yang berdesakan ingin mendengar suara Rasulullah? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW dan membaca Al-Quran, dan ketika itu iblis melihat pintu-pintu langit ditutup dan tidak bisa lagi ditembus oleh iblis dan pasukannya. Saat itu iblis berkata, "Apa yang telah terjadi di barat dan timur sehingga kita tidak bisa lagi menembus langit?" Maka ketika mereka mencari di penjuru barat dan timur, mereka pun menemukan cahaya Rasulullah SAW yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Cahaya itu membuat para jin berdesakan untuk mendengarkan bacaan itu, kemudian mereka beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa saat itu ada beberapa raja jin yang diperintahkan iblis untuk melihat apa yang terjadi. Ketika para jin menjalankan tugasnya, justru mereka menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Para jin itu pun berdesakan, ingin mendengar suara indah yang keluar dari jiwa suci yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan getaran iman, para raja jin masuk Islam berkat suara indah Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain diceritakan, salah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah baru memeluk Islam. Pada suatu hari setelah duduk bersama Rasulullah, ia keluar dari suatu tempat, melihat aurat wanita dengan sengaja. Maka ia merasa telah berbuat dosa besar. Ia pun menyendiri ke atas gunung dan tidak mau lagi melihat wajah Rasulullah karena mata itu telah berbuat zina. Sehari, 2 hari, 3 hari Rasulullah mendapatkan kabar dari Jibril alaihissalam. Rasulullah pun bertanya, "Di mana itu si Fulan?" Tidak pernah lagi hadir di majelis. Dicari ke rumahnya, keluarga berkata, ia naik ke atas bukit, konon mau bertaubat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diutus untuk melihatnya dan ternyata pemuda itu sedang menangis. Ditanya oleh Abu Bakar, "Kenapa engkau ini?" Pemuda itu menjawab, "Aku punya dosa." Sayyidina Abu Bakar berkata lagi, "Ya sudah, sekarang menghadap kembali kepada Rasul SAW." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak berani melihat wajah Rasulullah. Mataku telah berbuat dosa. Mataku ini tidak pantas lagi melihat wajah Rasulullah SAW." Kemudian Abu Bakar berkata, "Urusan adab dan malumu singkirkan dulu. Kau diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang." Rasulullah berkata, "Mendekatlah engkau." Pemuda itu menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Sampai ia dekat dengan Rasulullah dan pahanya dekat dengan pahanya Rasulullah. Ia tidak berani mengangkat kepala untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. "Wahai Rasulullah, aku tidak mau lagi melihat wajahmu karena mataku sudah banyak berbuat dosa." Maka Rasulullah berkata, "Mohonlah ampun kepada Allah." Maka si pemuda berkata, "Aku meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Namun mata yang sudah banyak berbuat dosa ini tidak lagi pantas melihat wajahmu, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Angkatlah kepalamu, pandangilah aku." Maka pemuda itu mengangkat kepalanya sedikit, air matanya mengalir dan ia menunduk menangis di pangkuan Nabi, dan pemuda itu pun wafat. Allah Ta'ala mewafatkan pemuda itu di pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah pun menangis. Sahabat Abu Bakar berkata, "Aku melihat air mata Rasulullah jatuh di atas kepala pemuda itu saat ia menciumi paha sang Nabi SAW hingga wafat di pangkuan Rasulullah." Maka para sahabat berkata, "Kami ini berjihad siang dan malam, tapi tidak kebagian wafat di pangkuan Rasulullah SAW."
Dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah seseorang yang ketika mengingat Allah, maka mengalirlah air matanya. Sahabat Muslim, dari ulasan tadi kita jadi mengetahui ternyata kemuliaan Al-Quran bahkan menembus hidayah hingga alam jin. Sehingga dengan bacaan kalamullah dari Rasulullah SAW, para jin berbondong-bondong memeluk Islam. Semoga kita diberi kebaikan oleh Allah untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, sehingga cahayanya menjadi penerangan di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.